Hasil nomor 1. Hasil dari minus 14 ditambah 21 dikali 32 adalah, ini kalau nggak salah minggu lalu juga sudah kita bahas ya, sampai nomor 3 kalau nggak salah. Tapi kan minggu lalu nggak ada soalnya. Jadi kita kerjakan ulang di whiteboard selanjutnya. Sekarang kalau ada soal seperti ini, mengulang yang kemarin ya, minus 14 ditambah 21 dikali 32, mana dulu yang dikerjakan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dulu yang dikerjakan? Yang kali 21 dikali 32, hasilnya berapa? Dua puluh satu dikali 32, hasilnya adalah 672. Berarti ini hasilnya 672. Kemudian ditambah minus 14, hasilnya berapa? Ditambah minus 14, hasilnya 658, karena di sini di sini plus, di sini minus, plus ketemu minus, hasilnya jadi minus. Berarti 672 ditambah minus 14 sama saja dengan 672 dikurangi 14, hasilnya adalah 658. Jadi kalau ada soal seperti ini harus benar ya. Nomor 2. Ibu mengeluarkan daging dari dalam kulkas dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Setelah dibiarkan beberapa saat, suhu daging tersebut naik menjadi 13 derajat Celcius. Maka suhu daging sekarang adalah berapa? Suhu daging sekarang adalah hening. Dari mana 11? Karena kan di sini kan dia dibilang suhu daging tersebut naik. Kalau naik berarti bertambah ya kan? Berarti dari minus 2 dia bertambah 13 derajat Celcius. Minus 2 ditambah 13 hasilnya adalah 11. Berarti jawabannya yang dodol. Oke. Sekarang yang nomor 3. Sepertiga ditambah 2/5 dikali setengah, hasilnya mana dulu? Halo? Mana dulu yang dikerjakan? Sepertiga ditambah 2/5 dikali setengah, mana dulu yang dikerjakan? Yang kali, berarti kita kerjakan dulu yang kali. 2/5 dikali setengah, hasilnya berapa? 2/5 dikali setengah hasilnya berapa? Berapa per berapa? 3/10. Yakin? Ada jawaban lain?
2/10. Karena kalau kali ya dikali aja semuanya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti ini sama saja dengan 2 dikali 1 per 5 dikali 2. 2 kali 1 itu kan 2. 5 dikali 2 itu 10. Berarti jawabannya 2/10. Nah, dari 2/10 kemudian ditambahkan lagi dengan 1/3, karena dari soal ditambah 1/3 ya. Maka hasilnya kita samakan dulu penyebutnya, jadi per 30. 30 dibagi 10 hasilnya kan 3. 3 dikali 2 6. 30 dibagi 3 hasilnya kan 10. 10 kali 1 10. Berarti 6 tambah 10. Jadinya 16/30. Jawabannya yang dodol. Paham untuk soal yang nomor 3? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ayah memiliki tanah seluas 1.200 meter persegi yang akan dibagikan kepada satu anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Jika 1/5 bagian dari luas tanah tersebut diberikan kepada anak perempuan dan sisanya diberikan kepada ketiga anak laki-lakinya dengan bagian yang sama banyak, maka luas tanah untuk setiap anak laki-laki adalah. Nah, kira-kira untuk soal yang seperti ini, apa dulu nih yang dicari? Yang pertama kali yang dicari apa dulu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Bentar lagi UN loh. Kira-kira aja, nggak mesti benar, kira-kira aja. Nyari yang diberikan kepada anak perempuannya. Udah kan, udah diketahui 1/5 bagian sudah diketahui. Yang belum diketahui yang mana? Selamat malam Mbak Luna. Jadi karena kan ibaratnya tanah ini itu ada satu kan, ada satu tanah, maksudnya satu luasan tanah. Nah, dari satu luasan tanah tadi 1/5-nya akan diberikan kepada anak perempuan, sisanya akan diberikan kepada 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama besar. Di sini kita udah tahu besar tanah, luas tanah untuk anak perempuan udah tahu 1/5 bagian. Tapi kita nggak tahu berapakah besar luasan tanah untuk anak laki-laki. Jadi itu yang harus kita cari. Caranya gimana? Awalnya kan tanahnya kan ada satu ya. Tanah itu kan awalnya ada satu. Nah, dari satu ini dikurangi 1/5 untuk anak perempuan, ya kan? Dari 1/5 nanti sisanya maka harus di dalam kurung dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sisanya nanti akan dibagi kepada 3 anak laki-laki. Berarti cara nyarinya gimana? Ya seperti ini, 1 dikurangi 1/5 kemudian dibagi 3. Gak apa-apa. Kenapa yang 1 dikurangi 1/5 ini harus diberi tanda kurung? Karena kita mau mencari sisanya kan.
Jadi untuk mengetahui sisanya kita harus mengurangkan 1 dikurangi 1/5 dulu. Baru nanti tahu sisanya, baru nanti dibagi 3. Sekarang 1 dikurangi 1/5 berapa? Berarti kan sama-sama per 5 ya. Lalu 5, 1 itu sama dengan 5/5. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti 5 kurang 1 itu nanti dibagi 3 sama dengan ya betul, 4/5 dibagi 3 sama dengan berapa? 4/5 dikali 1/3. Kenapa dikali 1/3? Karena lihat tandanya berubah dari bagi menjadi kali. Oleh karena itu 3-nya ini juga harus berubah. Jadi dari yang 3 menjadi 1/3 sama dengan 4/15. Nah, sebentar. Dari sini kita tahu kalau setiap anak laki-laki itu punya jatah 4/15. Selamat malam. Nah, dari 4/15 ini maksudnya adalah 4/15 dari 1200 meter persegi. Berarti besar tanah untuk anak laki-laki berapa? Sama dengan 4/15 dikali 1200 sama dengan berapa? 4 kali 1200 dibagi 15 sama dengan 320 meter persegi. Jadi setiap anak laki-laki mendapatkan jatah 320 meter persegi. Paham? Untuk soal yang ini paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ulang ya. Oke, saya ulang ya. Ayah memiliki tanah seluas 1200 meter persegi yang akan dibagikan kepada 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Jika 1/5 bagian dari luas tanah tersebut diberikan kepada anak perempuan dan sisanya diberikan kepada ketiga anak laki-lakinya dengan bagian yang sama banyak, maka berapakah luas tanah untuk setiap anak laki-laki? Nah, untuk mencari ini intinya adalah kita harus tahu berapa sih bagian anak laki-laki, ya kan? Karena kan yang ditanya luas tanah untuk setiap anak laki-laki, berarti kita harus tahu dari satu luasan tanah ini yang 1200 meter persegi ini berapa sih bagiannya. Kalau untuk anak perempuan kan ada 1/5. Nah, sisanya untuk anak laki-laki, tapi kan kita harus tahu dulu sisanya tuh berapa. Oleh karena itu kita cari dulu sisanya. Anggaplah tanah tadi itu merupakan satu bagian, jadi 1 dikurangi 1/5 untuk anak perempuan, ya kan? Nanti dari sisanya ini, nanti kan kita ketemu sisa. Dari sisanya ini nanti akan dibagi 3 karena anak laki-lakinya ada 3.
Dan yang ditanya adalah setiap anak laki-laki, bukan ketiga anak laki-laki. Jadi nanti harus dibagi 3. Jadi rumusnya adalah 1 dikurangi 1/5 dibagi 3. 1 dikurangi 1/5 ini harus diberi kurung. Kenapa? Karena dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena ini adalah untuk mencari sisa. Dari sisa baru nanti dibagi 3. Kalau misalkan nggak dikasih kurung, nanti bisa jadi yang 1/5-nya ini nanti dibagi 3 dulu, karena dia levelnya lebih tinggi kan, baru nanti dikurang. Setelah itu untuk mengurangi ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi per 5 kan, per 5. 1 itu kan sama dengan 5/5. Jadi di sini tulis 5. 5 dibagi 5 1, 1 kali 1 1 minus 1. Nah, setelah itu baru ketemu kalau sisanya adalah 4/5. Dari 4/5 ini dibagi 3. Untuk mengerjakannya supaya mudah, 3 ini kita ubah ke dalam bentuk kali. Jadi karena baginya sudah diubah jadi kali, 3-nya juga harus diubah menjadi kebalikannya, jadi sepertiga. Jadi 4/5 dikali sepertiga. 4 dikali 1 sama dengan 4, 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka setiap anak laki-laki mempunyai jatah 4/15 bagian. Setelah itu baru deh kita hitung 4/15 bagian ini berapa meter persegi. Caranya dengan mengkali 4/15 dikali 1200. Hasilnya adalah 320 meter persegi. Jawabannya yang bebek. Paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5. Santi membeli kalung seharga 6 juta rupiah. Kemudian dijual seharga 7.500.000 rupiah. Besarnya keuntungan yang diperoleh Santi adalah, nah kira-kira untuk soal ini caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Kok tahu 20%, Mbak? Caranya gimana? Selamat malam, Mbak Hoda. Selangkah lebih maju ya Mbak Ica ini. Bagus. Ya, tapi caranya gimana? Kok bisa dapat 20%? Gimana? Ada yang tahu? Soal seperti ini pasti keluar nanti kalau di UN. Ini soal dagang biasa loh, mestinya karena kita sering misalkan ya, saya punya pensil harganya 1000 rupiah, saya jual seharga 1.500 rupiah, berarti kan saya dapat untung 500. Berarti untung saya berapa persen? 50% kan, karena dari modal saya cuma 1.000, saya dapat untung 500, setengah dari modal ya kan, berarti untung saya 50%. Mestinya kalau ada soal seperti ini udah kebayang gimana cara ngerjainnya. 20% kali 7 juta. Kalau misalnya udah kepepet banget nggak ngerti caranya gimana, bisa dicoba satu-satu kayak caranya Mbak Ica. Yang penting nanti diisi. Tapi ada lagi cara yang benernya.
Ini boleh sih caranya. 7.500.000 dikurangi 6 juta. Lalu benar-benar dari 7.500.000 ini kan harga jual ya. Saya tulis di sini ya, harga jual dikurangi harga beli, ini untuk mencari laba. Harga beli kemudian nanti dibandingkan dengan harga beli. Sekarang harga jualnya 7.500.000 ya kan, kemudian harga belinya 6 juta dibandingkan dengan harga beli yang 6 juta. 7,5 dikurangi 6 berarti kan 1.500.000 kan, per 6 nanti dikali dengan 100%. Berapa ini? Sama dengan 25%. Baca tadi boleh dicoba satu-satu, tapi harus lebih teliti lagi kalau mau mengkalikan. Saya kalau misalkan saya bingung caranya gimana, saya juga nyoba satu-satu kok dari dari jawaban. Jadi kalau udah buntu jangan kehabisan akal, coba aja nanti dari pilihannya, mana tahu nanti nemu jawabannya. Ya oke ya, paham sampai sini? Kemudian soalnya habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini berarti yang ini ya, paham ya? Oke. Kalau gitu boleh saya hapus. Matematika ujian apa? UPK. UPK kan kalau nggak salah diundur lagi bukan, sampai akhir Maret kalau nggak salah, karena masih ada teman-teman yang nilai rapornya 0. Jadi bagi yang masih belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan tugas-tugasnya yang belum. Berarti ini saya hapus ya. Kegedean ya. Masih kegedean. Nah, sekarang nomor 6. Seorang pelari dapat berlari sejauh 12 km dalam waktu 30 menit. Jarak tempuh pelari jika berlari selama 105 menit adalah, bagaimana nih kira-kira cara ngerjainnya? Ada yang tahu?
105 dibagi 3. Dari mana dibagi 3? Jadi gini. Satuan kecepatan apa? Satuan kecepatan. Satuan kecepatan. IPA, pelajaran IPA. Gampangannya gini, logikanya ya. Kalau dalam waktu ya S per T, berarti satuannya apa? Bisa meter per sekon, bisa kilometer per jam, ya kan? Sekarang gini logikanya. Kalau misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dalam 30 menit saya bisa nyampe 12 kilometer, berarti 1 menitnya saya nyampe nya berapa kilometer? Ini soal perbandingan sih. Jawaban B. Dari mana kok B? Sekarang gini logikanya. Jawab logika yang saya kasih dulu ya. Kalau misalnya dalam 30 menit saya bisa menempuh 12 km, berarti 1 menitnya saya bisa menempuh berapa kilometer? Sekarang jawabannya C. Ayo, B atau C, atau A atau D? Gini ya. Kalau 12 km bisa saya tempuh dalam 30 menit. Kemudian saya mau tahu berapa kilometer kalau saya menempuh selama 105 menit. Masih ingat soal perbandingan? 12 per X sama dengan 30 per 15. Berarti 30X sama dengan 12 dikali 15. Berarti berapa? X sama dengan 180. Loh, salah ya? Bukan gini perbandingannya. Oh, 105. Lah iya, salah, pantesan. 105. Berarti 12 per X salah. 30X sama dengan 12 dikali 105. Berarti sama dengan X sama dengan 12 kali 105 berapa? 1260 dibagi 30. Hah, kok hasilnya segini ya? Bener deh. Sama dengan 42. Jawabannya yang C. Paham untuk soal yang ini? Tadi dapat C, jawabannya dari mana?
Kalau saya kan pakai cara perbandingan. Kalau tadi dapet C, jawabannya dari mana? Mana tahu ada cara yang lebih cepat. Kalikan dengan kalikan dengan diibaratkan 12 tambah 3, 12 tambah 30 42. Kok bisa ditambah? Udah, masing-masing pasti punya tips dan trik masing-masing buat mengerjakan lebih cepat, asalkan caranya benar nggak masalah, caranya apapun nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau mengacu ke rumus yang sebenarnya, dia pakai rumus perbandingan. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan hasilnya benar dan asalkan caranya benar. Nomor 7 ya. Seseorang mempunyai tinggi badan 160 cm. Orang tersebut tampak di layar televisi setinggi 8 cm. Skala gambar pada layar televisi adalah caranya gimana ini? Sama ya, masih mengenai perbandingan. Kalau misalnya 160 kelihatannya cuma 8 cm. Berarti perbandingannya kebalik, 8 banding 160, berarti sama-sama dibagi 8 ya. Ini dibagi 8, ini juga dibagi 8. Jadi 8 bagi 8 sama dengan 1. 160 dibagi 8 sama dengan 20. Berarti jawabannya yang C, 1 banding 20. Wah, 7 soal bener, udah lumayan ini. Lanjut ya, ke nomor 8. Seorang ibu memiliki persediaan beras yang cukup untuk dimakan 6 orang selama 20 hari. Jika ibu kedatangan tamu 4 orang, persediaan beras ibu akan habis dalam waktu berapa hari? Kok B, tahu dari mana mas? Caranya dong, biar yang lain juga mengerti caranya gimana. Jadi pertama-tama apa dulu yang dicari? Pertama-tama gimana? Ini pakai soal perbandingan juga. Bedanya apa dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya perbandingannya tidak berbanding nilai, perbandingan yang lurus aja, yang nggak berbanding nilai. Kalau yang ini dia berbanding nilai, karena semakin banyak orangnya maka waktunya akan semakin sedikit. Artinya semakin banyak orangnya, waktu habisnya akan semakin cepat. Semakin sedikit orangnya, waktu habisnya akan semakin lambat. Dia kan jadi berbalik nilai kan.
Makanya kita pakai perbandingan berbalik. Saya juga mikir itu, Mas. Mungkin anggap saja dia nginap selama sampai berasa habis. Berarti gimana? 6 orang bisa menghabiskan beras. Bisa menghabiskan beras selama 20 hari. Kalau ketambahan orang 4 orang, berarti kan 6 tambah 4 10 ya. Kalau 10 orang, maka berapa hari? Nah, caranya ini adalah berbanding nilai. Berarti salah satunya harus dibalik. Kalau tadi kan enggak kan? Tadi tetap sama, 12 per X sama dengan 30 per 105. Kalau ini salah satunya harus dibalik, jadi 6 per 10 sama dengan X per 20. Berarti X kali 10 sama dengan 10X. 6 dikali 20 sama dengan 120. X sama dengan 120 per 10 sama dengan 12. Berarti jawabannya 12 hari yang A. Mas Dharma gimana ngitungnya, kok bisa dapet yang B 10 hari? Hati-hati kalau misalkan nemu cara cepat, dibuktikan lagi apakah bisa diterapkan di semua soal atau tidak. Salah jumlah ya nggak apa-apa. Dan kalian lebih teliti ya. Kan sayang banget kalau misalnya udah caranya udah bener tapi karena kurang teliti hasilnya jadi salah, karena ini kan pilihan ganda. Karena kan pilihan ganda, salah benar tergantung dari pilihan mana yang dilingkari. Jadi pas ngerjain tolong setelah dikerjakan diteliti lagi, mana tahu ada yang ketelisut, ada yang kelupaan, ada yang salah ngitung gitu ya. Sekarang nomor 9. Hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Karena di sini semuanya itu kali dan bagi, dimana dia tuh setara ya. Jadi yang mana saja boleh dikerjakan. Supaya gampang kita mulai dari yang paling depan dulu ya, paling kiri. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, hasilnya berapa? Saya mau ngetes nih, ingat atau enggak? Dua pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi, 2 pangkat 5. Ada yang pangkat 2 pangkat 5, ada yang jawab 12. Kok bisa 12 lo? Dari mana? Kurang tepat. 2 pangkat 5 72. Enggak, saya maunya dalam bentuk pangkat. Jangan dalam bentuk itu. 8 pangkat 2 kurang tepat. Iya sama aja 2 pangkat. Ya 8 pangkat 2 berarti 64 kan. Tapi saya maunya dalam bentuk pangkat. Saya gak mau dalam bentuk angka. 8 pangkat 2 saya maunya dalam bentuk 2 pangkat. Karena kenapa? Yang lainnya juga 2 pangkat. Kalau misalkan nanti ini beda sendiri 8 pangkat, nanti perlu kerja 2 kali untuk mengubah jadi 8-nya itu jadi 2 pangkat. Jadi saya maunya dalam bentuk 2 pangkat. Gimana tuh jadinya? 4 kurang tepat.
Ayo lupa ya. Padahal materinya materi semester lalu loh. Belum ada 6 bulan. Baru 4 bulan yang lalu paling. Dua pangkat 9 kurang tepat. Isi nanti ya sayang. Dua pangkat 5 kurang tepat. Aduh, ini gampang banget loh. Masa ketukar? Duh, kemarin tuh saya udah berbusa loh jelasinnya. Ayo diinget-inget lagi. Dari mana tuh 5 pangkat 2? Bukan. Maksudnya ketukar dengan perkalian biasa. Ini kan perkalian, ini kan pangkat yang dipangkatkan lagi kan. Beda dengan pangkat yang dikalikan dengan sesama pangkat. Perkalian bilangan berpangkat dengan perpangkatan bilangan berpangkat itu beda. Tadi pertanyaannya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, hasilnya berapa? Bukan 10. 2 pangkat 6. Ayo, kenapa bisa dapat 2 pangkat 6? Mbak Rani. Yay, finally ada yang bener. 3 kali 2, ya benar. Karena pangkat yang dipangkatkan lagi pengoperasiannya itu harus dikali. Tapi kalau pangkat yang dikalikan dengan pangkat baru dia ditambah. Beda ya. Loh, tadi 2 pangkat 5, nggak ada yang 2 pangkat 6. Ada toh. Ada juga 6 pangkat 2. Oh, Mbak Rani juga yang jawab 2 pangkat 6. Gak lihat tadi. Oke ya, berarti jelas kalau misalkan pangkat yang dipangkatkan itu harus dikali. Contoh nih, biar gak lupa. Gak boleh lupa loh, soal ini masih termasuk gampang. Misal saya punya 2 pangkat 2, kemudian saya pangkatkan lagi dengan 4. Misalnya gini. Berarti cara pengerjaannya adalah 2 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 8. Kok bisa sih jadi dikali? Karena dia dipangkat. Misalnya ya, kalau 2 pangkat 2 itu kan seperti ini, 2 kali 2, ya kan? Terus mau saya pangkatkan dengan 4, berarti maksudnya 2 kali 2 ini harus ada sebanyak 4 kali, ya kan? Berarti sama aja dengan seperti ini. Total berapa? Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Sama aja, cuma ini cara cepatnya dengan cara dikali. Paham? Kalau misalnya beda dengan yang ini, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4, maka pengerjaannya adalah 2 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 6. Kok seperti ini? Karena 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya kan? Nah, antara 2 kali 2 dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini nanti akan dikali lagi, ya kan? Nah, totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti hasilnya
adalah 2 pangkat 6. Hanya saja ini cara cepatnya, ini juga cara cepatnya. Tapi kalau misalkan bingung kok bisa seperti ini ya hasilnya, dari sinilah pembuktiannya kenapa sama. Ini cuma pembuktian yang soal apa, yang cara pengerjaan cepatnya tuh yang ini. Jadi yang perlu dihafal ya ini aja, nggak usah yang ini. Kalau ini kan ribet kan, mesti 2 kali 2 dipangkatkan lagi 4, berarti kan harus ada 4, dan total 2 pangkat 8. Ini cuma untuk pembuktian dari mana ini berasal. Jadi kalau tahu konsepnya nanti lama-lama nggak ketukar. Ayo UN sebentar lagi ya. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, sepakat 2 pangkat 6. Kemudian dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5, hasil berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 2 pangkat B. B itu 2 pangkat berapa? Ada yang punya jawaban lain? Sekarang saya coba ya. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Kalau kali berarti ditambah atau dikurang? Tadi kan kalau kali ditambah, kalau bagi ditambah atau dikurang? Kalau bagi dikurang. Berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 4. Kemudian hasil ini dikurangi lagi, dibagi dengan 2 pangkat 5, berarti dikurangi 5. Hasilnya 2 pangkat 6 tambah 4 10, 10 kurang 5 5. Berarti 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan 30. 2 pangkat 5, bukan 2 kali 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti jawabannya yang dodol. Paham? Untuk soal yang ini paham? Karena ini sangat mudah, saya sangat berharap teman-teman bisa benar di soal ini. Nah, itu makanya aturan pangkatnya dihafalkan lagi. Kalau dibagi, apakah pangkatnya dikurang, apakah ditambah. Dan juga peraturannya ini hanya berlaku pangkat yang ditambah, yang dikurang ini hanya berlaku kalau bilangan ininya sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama 4. Kalau misalkan di sini 8, di sini 2, nggak bisa ya, nggak bisa. 8 tadi harus diubah dulu ke 2 pangkat. Kalau misalkan di sini 9, di sini 2, nggak bisa, karena dia udah beda. Yang di sini 2, sini 3 nggak bisa. Jadi syaratnya harus sama bilangannya. Makanya tadi ada yang jawab 8 pangkat 2, benar 8 pangkat 2. Tapi untuk memudahkan, supaya pengerjaannya mudah seperti ini, saya mau dalam bentuk 2 pangkat. Jadi semuanya 2, semuanya bisa dioperasikan, gitu ya. Sekarang sampai sini ada pertanyaan? Sebentar ya. Dipikir-pikir dulu pertanyaannya.
Ya, kalau ada kurungnya, pangkatnya dikali. Tapi dengan syarat pangkat yang dipangkatkan loh ya. Kalau misalkan nanti kurung dengan kurung tapi dia menandakan kali, berarti nanti ditambah. Oke. Sekarang ke nomor 10. Hasil dari akar 64 ditambah akar 196 dikurangi akar 289 adalah. Nah, untuk soal seperti ini biasanya dia itu nggak jauh-jauh dari pangkat dari biasanya tuh 1 sampai 20 itu biasanya harus hafal pangkatnya tuh berapa. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, 13 pangkat 2 169, 14 pangkat 2 196 sampai seterusnya sampai 20 pangkat 2 400. Biasanya ini harus hafal supaya nanti kalau ngerjain ada soal-soal seperti ini lebih mudah. Contoh ya, akar 64 itu sama dengan 8 karena 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah akar 196 itu sama dengan akar 14 sama dengan 14 karena 14 kali 14 sama dengan 196. 289 akar 289 itu sama dengan 17 karena 17 pangkat 2 itu sama dengan 289. Baru setelah itu dioperasikan. 8 tambah 14 itu kan sama dengan 22 dikurangi 17 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Tapi kalau misalkan nggak hafal akan lebih sulit karena teman-teman harus mengira-ngira akar 196 tuh berapa sih, akar 289 tuh berapa. Jadi saran saya kalau misalkan ada waktu tolong dihafal perpangkatan dari dari angka 1 sampai 20. Nah, cara cepatnya kalau misalnya kita lihat ya, ini kan 196 ini kan udah lebih dari 10 kan, karena kan 10 pangkat 2 tuh 100, udah lebih dari 100. Jadi untuk ngakalinnya kita lihat belakangnya tuh 6 ya kan. Kalau misalnya dia 1 hasilnya 1 2 4 5 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 ya kan. Nah, kuncinya adalah lihat angka terakhir di misalkan teman-teman cuma hafal 1 sampai 10 aja nih. 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian sampai 10 ya kan. Nah, kuncinya lihat di angka paling terakhir aja. Seperti ini. Kalau misalnya nomor 1 itu kan terakhirnya 1, 2 terakhirnya 4, 3 terakhirnya 9, 4 terakhirnya 6, 5 terakhirnya 5, 6 itu 6, 7 itu 9, 8 itu 4, 9 itu 1, 10 itu 0. Kenapa harus dilihat terakhirnya aja? Karena kemungkinan kalau misalnya dia 196 ini kan terakhirnya 6,
ya kan? Kalau terakhirnya 6 berarti kemungkinannya kalau belakangnya nggak 4 berarti belakangnya 6. Maka dari itu coba 14 atau 16. Nanti dilihat 14 kali 14 berapa, 16 kali 16 berapa. Seperti itu cara ngakalinnya. Kalau misalkan dia belakangnya 9 nih, kayak gini nih, 9. Berarti dilihat di sini yang belakangnya 9 yang mana aja, antara 3 atau 7. Maka nanti dilihat, maka nanti dicoba 13 kali 13 berapa atau 17 kali 17 berapa. Dan seterusnya untuk pangkat-pangkat yang lebih tinggi, misalkan 27 kali 27, 36 kali 36, 25 kali 25, dan seterusnya. Kalau itu sih saya biasanya ngeliat itu, jadi saya nggak ngitung dari awal, nggak ngitung dari 11 kali 11 berapa, oh salah, berarti 12 kali 12, oh salah, 13 kali 13, salah gitu. Jadi supaya cepet kita lihat dari angka belakangnya ini. Paham kan maksudnya? Iya betul, untuk UN. Nih, mana ya? Saya kecilkan. Kalau misalnya nanti ada, misalnya berapa ya? 256 misalnya, nanti ada diketahui akar 256. Berarti karena dia belakangnya 6, saya lihat aja di sini. Di sini yang belakangnya 6 kemungkinannya apa aja? Antara 4, ya kan? Antara 4 atau 6. Nah, saya coba nih. Berarti karena dia tidak lebih terletak antara 100 sampai 400, ya kan? 100 ini kan berarti 10 kuadrat. 400 ini kan sama dengan 20 kuadrat, ya kan? Berarti dia pasti ada di angka belasan. Antara 10 sampai 20, saya nggak tahu yang mana. Berarti karena dia belakangnya 6, ya nanti karena dia belakangnya 6, berarti kan saya cukup mencoba 14 kali 14 atau 16 kali 16. Oh ternyata 14 kali 14 itu hasilnya 196. Kemudian kemudian 16 kali 16 itu hasilnya baru 256. Berarti hasil yang cocok adalah sama dengan 16. Jadi saya nggak harus mencoba semuanya satu-satu. Jadi saya sudah bisa memperkirakan kira-kira ini hasilnya berapa. Itu sih tips trik dari saya kalau misalkan ada soal akar-akar kayak gini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, gak apa-apa Mbak Hoda. Oh ini udah agak panjang ya caranya karena waktunya kurang dari 2 menit. Jadi kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih semuanya. Seperti biasa sebelum kita berdoa, mari kita mulai dengan sebelum kita tutup, mari kita mulai dengan berdoa. Menurut anggapan dan kepercayaan masing-masing, silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.